Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Lindri Francisca Diana, Maula Binta Mustafida, dan Muhammad Imran Fahrudin akan mempresentasikan mengenai syarat-syarat sahnya suatu kontrak. A. Kesepakatan para pihak yang berkontrak. 1. Penawaran. Dalam melakukan kesepakatan antara dua pihak yang berkontrak, terjadilah penawaran. Surat penawaran tersebut merupakan tawaran pekerjaan secara formal yang mencakup sebagian besar atau termasuk judul pekerjaan, mulai tanggal bekerja, gaji, nama manajer, keuntungan karyawan, dan hubungan kerja. 2. Penawaran masih mungkin untuk dibatalkan. Tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian dapat menyebabkan perjanjian berakhir atau batal. Misalnya karena pihak yang melakukan perjanjian tidak memenuhi syarat kecakapan hukum. Kecakapan hukum ini mengenai kategori dewasa menurut hukum di usia 21 tahun. Apabila salah satu pihak belum cukup hukum, maka perjanjian dapat dimintakan pembatalan. 3. Penerimaan. Penerimaan merupakan pernyataan setuju dari pihak lain yang ditawari. Dalam kontrak atau perjanjian, pernyataan kehendak bukan hanya dengan kata-kata, tetapi bisa juga dilihat dari perilaku yang mencerminkan kehendak untuk sepakat. Kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan. 4. Penerimaan secara diam-diam. Persetujuan diam-diam atau silent consent merupakan menurut hukum perdata pada intinya adalah pernyataan kehendak yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lain di mana yang bersangkutan tidak menyatakan keberatan atau penolakan secara tegas atas tindakan yang dilakukan oleh pihak tersebut sekalipun maksud tersebut sudah diberitahukan. 5. Penerimaan diam-diam yang muncul dari kebiasaan. Mengenai dasar hukum persetujuan secara diam-diam, kita dapat merujuk pada pasal 1347 KUHP Perdata yang berbunyi, hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan. 6. Pencapaian kesepakatan harus dilakukan secara bebas dan sehat. Suatu perjanjian yang sudah memenuhi syarat sahnya perjanjian melahirkan suatu hubungan hukum, yaitu perikatan. Perikatan adalah suatu hubungan hukum di mana satu pihak berhak menuntut suatu prestasi dan pihak lain berhak berkewajiban memenuhi prestasi. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Lindri. Yang selanjutnya yaitu penyalahgunaan keadaan. Pada penyalahgunaan keadaan, tidaklah semata-mata berhubungan dengan isi perjanjian, tetapi berhubungan dengan apa yang telah terjadi pada saat lahirnya perjanjian. Penyalahgunaan keadaan itu menyangkut keadaan-keadaan yang berperan pada terjadinya kontrak, tetapi menyebabkan kehendak yang disalahgunakan menjadi tidak bebas. Selanjutnya, adanya penipuan sebagai alasan untuk membatalkan suatu kontrak. Akibat dari adanya penipuan terhadap perjanjian sesuai dengan pasal 1328 KUHP, dikatakan bahwa penipuan merupakan alasan untuk pembatalan. Dari ketentuan tersebut bahwa adanya unsur penipuan pada waktu penutupan perjanjian tidak menyebabkan bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum, tetapi hanya memberikan kemungkinan untuk dimintakan pembatalannya oleh pihak yang merasa ditipu. Jadi yang bisa minta pembatalan adalah orang yang ditipu, bukan yang menipu, sekalipun kemudian perjanjian tersebut bagi pihak yang menipu merasa rugi. Pada pasal 1328 KUHP, sepanjang perjanjian tersebut belum dibatalkan, maka perjanjian yang bersangkutan mengikat para pihak seperti suatu perjanjian yang sempurna. Yang B. Kecakapan para pihak yang berkontrak. Pasal 1330 KUHP telah mengatur pihak-pihak mana saja yang boleh atau dianggap cakap untuk membuat perjanjian. Di samping itu, ada orang yang dianggap tidak cakap untuk membuat perjanjian, antara lain, yang pertama, orang yang belum dewasa, yang kedua, orang yang ditempatkan di bawah kondisi khusus. Contohnya, cacat, gila, dinyatakan pailit oleh pengadilan, dan sebagainya. C. Suatu hak tertentu. Adapun yang dimaksud suatu hak tertentu yaitu suatu prestasi yang menjadi pokok
dalam membuat kontrak. Pernyataan-pernyataan yang bersifat dan luasnya sama sekali tidak dapat ditentukan dan menjadi kewajiban para pihak. Dengan kata lain, apa yang diperjanjikan harus jelas, yaitu jenis barang atau jasa itu harus ada dan nyata. Contohnya, perjanjian menyewa rumah, toko atau ruko 2 lantai dengan luas bangunan 750 meter persegi yang terletak di Jalan Kebahagiaan nomor 69 Jakarta Pusat. Ruko adalah barang yang jelas dan nyata. Contoh lainnya, dalam suatu perjanjian jual beli, Bapak Rudi berniat untuk menjual mobil Toyota Avanza berwarna hitam yang diproduksi tahun 2012 kepada Bapak Santo dengan harga 115 juta. Dalam perjanjian, Bapak Rudi secara jelas menyatakan barang apa yang akan dijual beserta jenis, harga, hingga ciri-ciri barang tersebut. Yang D, yaitu kausa halal. Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah adanya kausa hukum yang halal. Kata kausa yang diterjemahkan dari kata orzak atau Belanda atau kausa atau Latin bukan berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian, tetapi mengacu kepada isi dan tujuan perjanjian itu sendiri. Misalnya dalam perjanjian jual beli, isi dan tujuan atau kausanya adalah pihak yang satu menghendaki hak milik suatu barang, sedangkan pihak lainnya menghendaki uang. Berdasarkan penjelasan di atas, maka apabila seseorang membeli pisau di suatu toko dengan maksud membunuh orang, maka jual beli tersebut mempunyai kausa yang halal. Apabila maksud membunuh tersebut dituangkan di dalam perjanjian, misalnya penjual pisau menyatakan hanya bersedia menjual pisaunya jika pembeli membunuh orang dengan pisaunya, di sini tidak ada kausa hukum yang halal. Menurut pasal 1335 sampai 1337 KUHP bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Suatu kausa dikatakan bertentangan dengan undang-undang jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Saya Muhammad Imran Fahrudin akan melanjutkan presentasi dari Saudari Maula, yaitu tentang ketentuan hukum kontrak dalam Undang-Undang Konsumen. Yang pertama yaitu somasi. Somasi adalah teguran dari kreditur kepada debitur agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Di dalam somasi yaitu ada 3 hal yang terjadi. Yang pertama, debitur melaksanakan prestasi yang keliru. Yang kedua, debitur tidak memenuhi prestasi. Yang ketiga, prestasi yang dilaksanakan oleh debitur tidak lagi berguna bagi kreditur setelah lewat waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, wan prestasi. Wan prestasi yaitu tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Di dalam wan prestasi ada 3 akibat adanya. Yang pertama, perikatan tetap ada. Yang kedua, debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur. Yang ketiga, beban risiko beralih untuk kerugian debitur jika halangan atau permasalahan tersebut timbul setelah debitur wan prestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Yang keempat, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan pasal 1266. Yang ketiga, ganti rugi. Ganti rugi timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian, sedangkan ganti rugi karena wan prestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak dapat memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dengan debitur. Ada 2 sebab timbulnya ganti rugi, yaitu yang pertama ganti rugi karena wan prestasi, yang kedua perbuatan melawan hukum. Yang keempat, keadaan memaksa.
Keadaan memaksa dapat dilihat dan dibaca dalam pasal 1244 KUHP Perdata dan pasal 1245 KUHP Perdata. Pasal 1244 KUHP Perdata berbunyi, debitur harus dihukum untuk mengganti biaya kerugian dan bunga bila tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan atau tidak tepat waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tidak terduga yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikat untuk kepadanya. Yang kelima, risiko. Risiko adalah seseorang berkewajiban untuk memikul kerugian jika ada sesuatu kejadian di luar kesalahan satu pihak yang menimpa benda yang menjadi objek perjanjian. Demikian presentasi dari kami dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.